105.7 Radio Petra FM Yogyakarta. Shalom, selamat pagi. Kabar baik menyertai kita semua, sahabat Petra dimanapun Anda berada. Saya Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu, menyapa kembali di ruang dengar Anda dalam renungan harian Embun Pagi saat ini, 21 November 2025. Saat ini, sebelum bersama kita memperhatikan bagian firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan Allah, cinta kasih-Mu memelihara kehidupan kami sampai sejauh ini. Tuhan, kami hendak bersama memperhatikan bagian firman Tuhan saat ini. Kiranya firman-Mu semakin menguatkan, meneguhkan kami semua di tengah berbagai keberadaan yang terjadi dan ada serta kami alami. Dan biarlah hikmat-Mu selalu lahir melalui buah pikiran yang didasarkan pada pengertian akan firman Tuhan, sehingga setiap langkah kami tertuju pada kebenaran. Terima kasih Tuhan, inilah seru pengharapan kami. Haleluya, amin. Sahabat Petra, bagian firman Tuhan akan kita dengar dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu yang hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tertinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemudian kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus mendatangkan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra, tema renungan kita saat ini adalah sukacita. Sahabat Petra, para ahli neuroscience menemukan bahwa manusia itu cenderung lebih mudah mengingat hal negatif dibanding dengan hal-hal yang positif. Dan hal ini disebut sebagai negatif bias. Ya, otak kita memang secara alami lebih peka pada ancaman, pada tekanan, atau pengalaman buruk. Karena seringkali otak kita ingin untuk melindungi kita. Itu sebabnya ketika masalah datang, pikiran kita lebih cepat dipenuhi oleh kecemasan. Lalu kemudian mood jadi menurun, lalu kemudian energi juga berkurang, dan hati juga terasa berat. Nah, sukacita menjadi sesuatu hal yang sulit untuk dipertahankan ketika ada duka menerpa. Namun saudara, yang menarik, riset dari neuroscience ini juga menunjukkan bahwa rasa syukur, pengharapan,
serta keyakinan spiritual itu dapat mengubah struktur otak loh rupanya. Saat kita merasakan kebenaran, berdoa, memuji Tuhan, sebetulnya otak itu memproduksi dopamin dan juga serotonin yang memperkuat rasa damai serta sukacita itu. Dengan kata lain, saudara, iman dan pengharapan bukan hanya menguatkan roh kita, tetapi sebetulnya juga menyehatkan otak dan juga emosi kita. Dan inilah juga yang sebetulnya diajarkan firman Tuhan melalui 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 yang telah kita baca tadi. Sahabat Petra, ketika Petrus menulis surat ini, jemaat sedang menjalani masa yang begitu sulit. Hidup mereka penuh tekanan, bahkan hal yang tidak pasti ada bersama dengan mereka. Dan di antara mereka mungkin merasa tidak punya pegangan. Nah, dalam situasi seperti itu wajar jika hati menjadi lemah dan pikiran juga mudah menjadi kacau. Tetapi menariknya saudara, Petrus itu tidak memulai tulisannya dengan keluhan. Tidak memulai tulisannya dengan kesedihan, itu tidak. Justru melalui sebuah pujian. Dikatakan di sana ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Mengapa ia memulai dari sana? Karena Petrus ingin mengarahkan mereka untuk melihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada masalah mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan juga di sana Petrus mengingatkan pada mereka terkait dengan bahwa mereka itu dilahirkan kembali oleh kasih karunia Allah. Artinya hidup mereka itu punya awal yang baru sebetulnya. Bukan ditentukan oleh keadaan, tetapi ditentukan oleh anugerah Allah. Di sana Petrus juga mengingatkan bahwa mereka itu memiliki warisan yang tidak dapat binasa. Di dunia banyak hal yang bisa hilang memang, termasuk bagi orang-orang di sana. Tetapi warisan yang Tuhan sediakan tidak bisa berubah atau rusak, yaitu keselamatan itu sendiri. Di sana Petrus juga mengingatkan tentang Tuhan yang menjaga perjalanan hidup mereka. Jadi sekalipun jalan terasa panjang dan melelahkan, mereka tidak melangkah seorang diri. Penderitaan yang mereka alami sedang membentuk kualitas iman mereka. Dikatakan oleh Rasul Petrus demikian. Dan dikatakan juga di sana seperti emas dimurnikan di dalam api, iman pun dikuatkan melalui proses kehidupan. Nah, semua ini dituliskan oleh Petrus supaya mereka bisa memandang hidup dengan lebih luas lagi. Bukan hanya melalui apa yang tampak, yang kelihatan, tetapi melalui apa yang sebetulnya Tuhan rencanakan dan akan Tuhan kerjakan. Demikianlah sabda Tuhan dapat kita tafsirkan. Lalu bagaimana membawa sabda ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita ya. Kita semua pernah ada di masa ketika segala sesuatu itu terasa berat. Masalah datang bertubi-tubi. Lalu kemudian hati kita juga lelah. Pikiran jadi kacau. Dan sukacita seperti menjadi hilang, menguap begitu saja. Dan bahkan hal-hal kecil pun bisa terasa menjadi menegangkan. Nah, dalam keberadaan seperti ini, saudara, wajar sekali kalau kita bertanya, Tuhan, bagaimana aku bisa bersukacita kalau keadaanku begini? Tetapi ingatlah pesan dari Rasul Petrus kepada kita, bahwa ia tahu betapa mudahnya sukacita itu hilang. Kita sukacitanya juga mudah hilang ketika harus menghadapi pergumulan yang besar. Tetapi Rasul Petrus juga mengingatkan bahwa sukacita sejati itu sebetulnya tidak tergantung pada keadaan. Tetapi pada bahwa kita itu diberikan anugerah oleh Allah, kita itu dilahirkan kembali, kita itu sedang dibentuk imannya, dan Tuhan juga menjaga kita. Itulah yang harus kita hayati.
sesuatu yang lebih besar yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Nah, di sini Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, seperti sebuah emas dimurnikan di dalam api, iman pun juga sebetulnya dikuatkan melalui proses yang sedang terjadi. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Meskipun kadang kita tidak melihat secara langsung apa yang Tuhan maksud. Kadang proses Tuhan terasa seperti berjalan di tengah kabut. Kita tidak mengerti arah, tidak melihat perubahan, tidak tahu kapan semuanya akan selesai. Namun justru dalam situasi itulah hati kita belajar untuk percaya. Kita diajak untuk belajar, percaya, dan berserah. Di saat kita memilih untuk tetap berharap, tetap berpegang pada Tuhan, dan tetap percaya pada kasih-Nya, sebetulnya perlahan-lahan ada sesuatu yang berubah di dalam diri kita, yaitu diri kita ketika mau menanggapi persoalan itu. Hati kita pasti menjadi lebih tenang, pikiran kita lebih jernih, dan sukacita kembali muncul seperti cahaya yang perlahan menembus awan yang gelap. Kiranya firman Tuhan ini memperlengkapi kehidupan kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan Allah, karena cinta kasih-Mu memelihara kami sampai sejauh ini. Engkau memberikan berkat kekuatan kepada kami untuk dapat melalui hari-hari yang begitu berat. Dan saat ini kami pun berserah akan apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau ajarkan kepada kami, biarlah kami pun mengerti bahwa apa yang terjadi adalah proses yang membentuk kehidupan kami menjadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih setia, sehingga kami memiliki sukacita yang sejati, bukan karena adanya masalah, tetapi karena adanya pertolongan Tuhan yang selalu membuat kami merasa bersukacita. Terima kasih Bapa, inilah seru pengharapan kami. Berkatilah kami hari ini dalam setiap aktivitas perjalanan, apa yang akan kami lakukan, apa yang akan kami kerjakan, biarlah Tuhan membuat kami berhasil. Kami yang saat ini sedang sakit, berbeban berat, kiranya juga akan Tuhan berikan kekuatan pada kami. Tuhan memulihkan keberadaan kami. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati, memelihara, dan meneguhkan kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat Petra, demikianlah renungan Embun Pagi telah hadir menyapa di ruang dengar Anda pada saat ini bersama dengan saya, Pendeta Julius Setiawan. Dan akhirnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat ceria, Tuhan memberkati.